26 adalah tahun di mana aku memperoleh kematangan dalam kepercayaan. Aku beranjak berpikir dan berbicara tentang Tuhan. Ini sudah mulai dalam, mulai filosofis. Sekalipun di negeri kami sebagian terbesar rakyatnya beragama Islam, namun konsepku tidak disandarkan semata-mata kepada Tuhannya orang Islam. Pada waktu aku melangkah ragu, memulai permulaan jalan yang menuju kepada kepercayaan, aku tidak melihat Yang Maha Kuasa sebagai Tuhan kepunyaan perseorangan. Dasar-dasar pengetahuan Islamnya Pak Soekarno. Yang jelas Soekarno punya wawasan keislaman yang luas, secara umum harus dikatakan otodidak. Baca buku, surat menyurat, ngajak diskusi. Jadi itu dia cerita sendiri itu di Muktamar Muhammadiyah. Kalau Pak Karno mengafiliasikan diri dengan Muhammadiyah. Ibu meskipun beragama Islam, asalnya awalnya bukan Islam, karena orang Bali. Bapak meskipun Islam, ya beliau beragama, kalau boleh dinamakan agama, agamanya aslinya teosofi. Orang teosofi itu biasanya ya punya agama tertentu, tapi fokusnya pada hal-hal yang sifatnya universal, perennial, spiritual. Nanti ada alirannya sendiri khusus, tapi gaya berpikirnya biasanya itu pada aspek-aspek perennial, universal, spiritual dari agama. Kapan-kapan kita ngomong itu, termasuk yang Indonesia terkenal teosofi, misalnya kakaknya ibu kita Kartini, Raden Sosrokartono. Itu beliau termasuk teosofi. Nanti banyak tokoh-tokoh Indonesia tertentu yang alirannya teosofi. Bagi yang fikih minded, syariah minded, biasanya teosofi ini dianggap sesat. Ya, sesatnya di mana? Kapan-kapan kita ngomong, sebelum kita paham jangan ngomong dulu. Itu pesan saya itu. Hari ini tuh banyak kita tidak paham tapi ngomongnya oke. Ada berita dikit aja yang tidak cocok sama kita, itu komentarnya mesti banyak. Entah ngerti, entah tidak ngerti. Oke, hari ini kita terlalu banyak ngomong, jarang mendengarkan. Oke, katanya Soekarno, jadi kedua orang tua saya ini, yang saya cintai dengan segenap jiwa raga, sebenarnya tidak dapat memberikan pengajaran kepada saya tentang agama Islam yang asli menurut Soekarno. Karena dua-duanya tidak original dalam tanda petik. Maka Soekarno punya semangat belajar Islam yang tinggi, meskipun dia wawasannya ya banyak, luar biasa. Wawasan pertama dia dapatkan dari Pak Cokro. Aku tak pernah mendapatkan didikan agama yang teratur karena bapak tidak mendalaminya. Aku menemukan sendiri Islam pada usia 15 tahun. Ketika aku mengikuti keluarga Pak Cokro masuk satu organisasi agama dan sosial bernama Muhammadiyah. Karena kebetulan rumahnya Pak Cokro dekat dengan gedung pertemuannya Muhammadiyah. Gedung pertemuannya terletak di seberang rumah kami di Gang Peneleh. Sekali sebulan dari pukul 8 sampai tengah malam 100 orang berdesak-desakan mendengarkan pelajaran agama. Dan ini disusul dengan tanya jawab. Aku mendengarkan dengan penuh perhatian. Jadi tokoh pertama Pak Cokro, tokoh kedua Muhammadiyah. Zaman itu yang jadi idola, dijadikan guru oleh para tokoh pergerakan Budi Utomo termasuk SI. Di antara guru idolanya adalah Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan, termasuk tokoh yang dikagumi juga oleh Soekarno. Jadi Haji Ahmad Dahlan ini nama aslinya Muhammad Darwis.
keturunan ke-12 dari Syekh Maulana Malik Ibrahim. Meskipun nanti dia tinggal di Mekah 5 tahun, di situ dia nanti banyak belajar tentang pembaharuan, termasuk Afghani, termasuk Muhammad Abduh, termasuk Rashid Ridho dan Ibnu Taimiyah. Setelah dari Mekah 5 tahun, namanya Muhammad Darwis diganti Ahmad Dahlan. Zaman dulu kan begitu, orang yang kira-kira namanya nggak terlalu Islam setelah haji diganti. Mungkin hari ini masih mentradisi. Sama kayak orang Jawa. Orang Jawa itu biasanya kalau sudah tua pakai nama Jawanya lebih kental lagi. Nanti Ahmad Dahlan ini kembali lagi ke Mekah. Setelah kembali ke Indonesia beberapa lama, terus sekitar 1903 Ahmad Dahlan balik lagi ke Mekah sekitar 2 tahun. Di situ nanti dia berguru pada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Guru yang sama, yang di situ ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi di situ mereka sebenarnya satu perguruan. Yang satu melahirkan Nahdlatul Ulama, yang satu melahirkan Muhammadiyah. Jadi saudara seperguruan yang sekarang pengikutnya lirik-lirikan. Ya, tidak apa-apa, itu biasa. 2 klaster yang berbeda bergerak di rahan yang sama itu pasti saling lirik. Dan wataknya manusia itu ingin selalu lebih unggul dari yang lain. Tidak masalah asal caranya yang baik. Fastabiqul khairat, kan Al-Quran begitu. Boleh berlomba-lomba, tapi berlomba-lomba api-apian. Bukan berlomba-lomba apa api-apian itu. Bahasa Indonesia nih, baik-baikan. Apa baik-baikan itu? Pokoknya lakukan yang kamu ngerti yang baik sebanyak-banyaknya. Lebih banyak dari yang kamu anggap rivalmu. Caranya begitu kalau menurut Al-Quran. Jadi tidak apa-apa kamu di jalurmu masing-masing, tapi fastabiqul khairat lah. Dan Soekarno belajar dari Ahmad Dahlan, dari Muhammadiyah. Dan yang terakhir, yang terkenal ketika dia di penjara. Di sana nanti dia banyak belajar dari Ahmad Hasan. Ketika aku di penjara, aku menemukan Islam dengan sungguh-sungguh dan benar. Di dalam penjaralah aku menjadi penganut Islam yang sebenarnya. Dia merasa paham Islam itu di penjara. Dari membaca buku, baca Quran, menelaah hadis, baca surat-suratan dengan Ahasan, dia merasa terus paham Islam. Soekarno ini berani, meskipun sama ulama yang dia tahu ulama, ya dia ngirim surat, mendebat, mengajukan gagasannya yang berbeda, nanti dibantah oleh Ahasan, dikirim lagi. Berani ngomong, tapi bertanggung jawab. Tidak ada benci-bencian di situ. Alirannya jauh berbeda. Soekarno mengidolakan Mustafa Kemal yang sekuler dari Turki. Hasan tidak suka. Debatnya keras, tapi tetap saling sayang. Hari ini jarang orang Indonesia bisa begitu. Kalau sudah merasa berbeda, berdebat, mesti terus musuhan. Terakhirnya Allahu Akbar. Kalau dulu cerdas, diskusinya enak, saling menghargai. Sama nanti sama muridnya Hasan, Pak Nasir. Itu ya debat, tapi ya beberapa pandangan nggak cocok, tapi nanti Nasir di dalam sejarahnya dikasih beberapa kali jabatan, meskipun nanti ada konflik dengan Masyumi di era ketika Pak Karno jadi presiden. Tapi kelihatannya Soekarno orang yang bisa politik ya politik. Tapi ketika berurusan dengan agama, ya dia tahu siapa yang ahlinya dan mau diskusi. Itu kelebihannya Soekarno. Jadi di penjara dia dapat banyak wawasan. Ya meskipun kamu nggak boleh, Pak, ilmu agama saya kok rendah, Pak, apa saya masuk penjara aja. Nggak usah dicoba penjaranya, tapi ilmu agamanya ya. Kayak Hamka itu dulu kan menyelesaikan tafsir Al-Azhar juga di penjara. Oke, jadi saya melihat orang-orang dulu itu cara menanggapi perbedaan madhab, perbedaan aliran,
nenek moyang kita, Soekarno dan kawan-kawan itu lebih bijaksana. Bahkan Soekarno pernah nulis tentang Ahmadiyah dan memberikan beberapa apresiasi. Meskipun in esensial dia tidak setuju, tapi beberapa gagasan-gagasannya Soekarno memuji Ahmadiyah. Itu pasti lahir karena saya bilang di awal, luasnya wawasan, tidak sempit. Oke, jadi ilmunya dari Pak Cokro, dari Muhammadiyah, dari membaca, dari surat menyurat. Maka saya bilang tadi, berarti secara umum Pak Karno ini wawasan keislamannya diperoleh secara otodidak. Dan jangan salah, sudah banyak buku yang dia baca. Soekarno orang yang banyak membaca sejak muda. Oke. Kalau kalian ingin jadi kayak Soekarno, tinggal dicek Soekarno seumur kalian sudah ngapain aja. Kalian seumur sekarang sudah melakukan apa. Itu nanti akan kelihatan betapa bedanya kalian sama Soekarno. Soekarno sudah baca buku apa seumuran kalian, kalian sekarang sudah baca buku apa saja. Itu nanti akan kelihatan. Padahal sekarang buku itu tinggal kamu download, tinggal dibaca. Google juga siap sedia. Tapi kan minat bacanya yang rendah. Alhamdulillah Indonesia itu kalau urusan sosial media nomor 1. Kalau minat baca nomor 3 dari bawah. Ya, oke. Terus, jadi itu ya dasar ilmunya. Nanti jangan tanya dari mana Soekarno. Ya itu tadi guru-gurunya sambil bacaan-bacaannya. Dan dia merasa mulai matang ilmunya tahun 26 adalah tahun di mana aku memperoleh kematangan dalam kepercayaan. Aku beranjak berpikir dan berbicara tentang Tuhan. Ini sudah mulai dalam, mulai filosofis. Sekalipun di negeri kami sebagian terbesar rakyatnya beragama Islam, namun konsepku tidak disandarkan semata-mata kepada Tuhannya orang Islam. Pada waktu aku melangkah ragu, memulai permulaan jalan yang menuju kepada kepercayaan, aku tidak melihat Yang Maha Kuasa sebagai Tuhan kepunyaan perseorangan. Menurut jalan pikiranku, maka kemerdekaan seseorang meliputi juga kemerdekaan beragama. Itu kesimpulan semacam ini pasti hasil bacaan yang luas dan renungan yang panjang. Untuk menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak milik individu atau kelompok tertentu. Ini susah. Keluar dari perangkap ego bahwa Tuhan yang paling benar itu Tuhanku, itu berat. Orang untuk nyampe ke sana butuh banyak wawasan. Tapi Soekarno sudah sampai bahwa enggak. Seandainya kamu yakin Allah itu Tuhan semesta alam, ya semesta alam itu kan gak cuma dirimu isinya. Kelompok lain juga masuk semesta alam, masuk alam semesta. Mazhab lain juga masuk alam semesta. Kalau menurutmu Allah ini Tuhan pencipta alam semesta, berarti Allah itu Tuhannya mereka semua. Urusan mereka ngakui apa tidak, itu kan urusan lain. Jadi ya itu urusan mereka. Mereka tidak mengakui, tapi Allah Tuhannya mereka semua juga Tuhan kita. Kalau Allah Maha Penyayang, Allah menyayangi kita juga, menyayangi mereka semua. Wong semua juga hasil ciptaan Allah. Kalau kita menciptakan sesuatu kan ya semua kita sayangi. Allah juga begitu. Pasti sayang dengan semua ciptaannya. Jadi enggak, Tuhan yang Maha Kuasa itu bukan Tuhan milik perseorangan, tapi Tuhan milik semuanya. Oke, kesimpulan pertama itu. Yang kedua, ini hari ini yang orang rame, kemerdekaan seseorang juga meliputi kemerdekaan beragama. Beragama itu merdeka, tidak bisa orang dipaksa. Agama urusan batin. Di luar kamu boleh ngaku aliran A, tapi diam-diam kamu aliran B, kan tidak ada yang tahu. Di situ kita murni merdeka. Kamu bisa muji-muji orang di depannya, di belakangnya maki-maki kan ya, tidak ada yang tahu.
Di batinmu maki-maki juga tidak ada yang tahu. Ranah batin. Kuncinya agama kan ada di batin nanti. Di situ kita merdeka. Nah, akuilah kemerdekaan orang untuk beragama. Karena setiap orang punya kecenderungannya sendiri-sendiri. Nah, itu Soekarno. Jadi dia merasa mateng di sini itu 1926. Jadi dia merasa bahwa ketemu Tuhan sekarang. Kalau kalian kan sudah 5 kali sehari ketemu Tuhan. Meskipun rasanya kayak tidak ketemu. Kayak minggu lalu ya. Bedanya antara bertuhan sama berketuhanan. Nanti dibahas lagi sama Soekarno. Kita punya Tuhan. Tapi hanya punya. Tidak kayak orang punya Tuhan perilaku kita. Kayak punya pacar tapi tidak kayak orang punya pacar. Kalau malam minggu di kamar aja. Tidak pernah ada yang ngirim. Kayak tidak, tapi aslinya punya. Itu kan kayak bertuhan tapi tidak berketuhanan. Pacarnya banyak tapi tidak pernah apel misalnya. Itu cirinya. Ngakunya bertuhan tapi gampang putus asa. Ngakunya bertuhan tapi gampang ngamuan. Ngakunya bertuhan tapi susah menerima perbedaan. Ngakunya bertuhan itu berarti tidak berketuhanan. Makanya orang Indonesia itu pasti bertuhan deh. Tapi harus ditegaskan lagi berketuhanan. Ada beda antara bertuhan dengan berketuhanan. Minggu lalu kita singgung itu. Katanya Soekarno, berketuhanan itu bertuhan secara kebudayaan. Ini kalimatnya khas. Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semua bertuhan. Ya memang syaratnya harus punya Tuhan dulu, baru bisa berketuhanan. Kalau nggak punya Tuhan, nggak bisa berketuhanan. Gitu. Nggak punya pacar, nggak bisa pacaran. Gitu. Loh ya kan, nggak punya teman, nggak bisa berteman, kan gitu. Nggak punya guru, nggak bisa berguru. Untuk bisa berketuhanan, kita harus punya Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada egoisme agama. Jadi beragama jangan egois. Ya kamu yakin agamamu paling benar ya. Tapi tidak berarti menjatuhkan, meremehkan, menafikan yang lain. Biarlah semua orang bertuhan sesuai keyakinannya masing-masing. Marilah kita amalkan jalannya agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara yang berkeadaban. Karena kita manusia, maka kita harus beradab. Ya meskipun tidak harus masuk ke fakultas adab. Ya. Jadi berkeadaban, jadi manusia yang beradab. Parameter utamanya kita beragama secara beradab apa? Hormat menghormati satu sama lain. Bukan caci mencaci, caci maki, sindir menyindir, jatuh menjatuhkan. Hargailah. Bahwa kamu tidak setuju sama agama lain, ya mesti. Wong kamu memilih agamamu berarti kamu nggak cocok sama agama yang berbeda, yang lain. Itu otomatis. Kalau kamu nganggap semuanya benar, ya tidak mungkin. Kamu pilih satu yang kamu yakin benar, karena kamu yakin yang lain salah. Cuma kamu tidak usah teriak-teriak jeleknya agama yang lain. Nggak usah bikin spanduk besar untuk ngomong bahwa agama ini palsu. Ya tidak, jangan begitu. Cukup diam-diam di kalanganmu sendiri. Sudah ya, kita yakin milik kita benar. Karena bagi kita yang sana itu palsu. Ya semuanya juga begitu. Hormat menghormati itu di situ. Bukan berarti terus semua agama sama. Tidak. Yakini agamamu benar, tapi hargai keyakinannya orang lain.
Ya kamu tahu pacarnya temenmu itu jelek, tapi nggak usah deklarasi, "Hei pacarku, pacarnya temenku jelek, masih cakep pacarku loh." Iyalah. Neng ya nggak usah teriak-teriak. Itu menghormati namanya. Nah, kita kan sering nggak peka dengan yang gini-gini. Cirinya gampang. Ikuti golden rule kalau dalam etika. Golden rule itu kalau nggak mau disakiti, jangan menyakiti orang. Kalau agamamu dibegituin kamu marah, jangan membegituin agamanya orang lain. Jadi cirinya semudah itu. Jadi hargai agama yang lain, kepercayaan orang lain, tapi tidak usah ninggal kepercayaanmu, kebenaranmu. Tetap kamu yakin agamamu paling benar, tapi biarlah orang dengan keyakinannya. Ini sebenarnya sederhana, sejak kamu SD diajari. Cuma begitu besar lupa. Kenapa? Kepentinganmu banyak, egonya semakin lama semakin besar. Oke. Jadi di awal Indonesia berdiri itu pidato BPUPKI ketika Pak Karno menjelaskan prinsip ketuhanan. Sudah diingatkan oleh Pak Karno, kita bertuhan secara kebudayaan. Jadilah manusia yang berbudaya, yang beradab. Ya, meskipun hari ini banyak orang lupa dengan budayanya. Agama itu butuh wadah, namanya budaya. Tidak usah kamu debat beda Pak agama sama budaya. Yo beda objek materialnya. Tapi dari segi relasinya, agama butuh budaya untuk mengekspresikan keimanannya. Kita harus beramal soleh. Amal soleh itu kan butuh realitas, kehidupan sosial, kehidupan politik. Di situ kita mewujudkan ajaran agama kita. Kita butuh budaya. Sholat itu kan juga butuh budaya. Budaya itu kan produk cita, rasa, karsanya manusia. Sholat harus menutup aurat, kan kamu butuh baju. Baju ini kan produk budayanya manusia. Kamu wiritan butuh tasbih, itu kan juga produk budayanya manusia. Pakai kopiah itu juga produk budayanya manusia. Agama butuh wadah namanya budaya. Jadi tidak usah anti budaya. Saya Pak lebih milih agama daripada budaya. Loh iya memang kamu begitu. Cuma agamamu tidak jalan kalau nggak ada media namanya budaya. Wong kamu dakwah ya butuh mikrofon. Mikrofon itu budaya. Kamu ngamuk, pentungan. Iya kan, membawa pentung itu. Loh pentunganmu itu produk budaya. Dan nggak usah dicari dalilnya. Mana dalilnya ada orang dakwah harus membawa pentungan? Tidak ada. Itu kan ijtihad budayamu sendiri. Untuk dakwah sambil ngamuk-ngamuk. Oke, loh contohnya begitu. Sholat juga, sajadah, tasbih, apalagi. Kamu butuh jubah, itu juga produknya budaya. Jenggot itu juga kan budaya. Yo orang Arab jenggotnya gampang tumbuh lah. Kalau kamu kan susah. Karena khas, mungkin gennya agak jauh. Paling kamu yang keluar jenggot eceran 1-2 itu. Nggak bisa paketan langsung banyak gitu kan. Mesti cukulnya satu gitu kan. Kamu tunggu bertahun-tahun ya paling siji, nggak tahu-tahu. Ya memang gen kita mungkin bukan gen yang rambutnya bisa tumbuh cepat. Jadi itu kan budaya juga. Mungkin di budaya tertentu orang itu harus klimis. Budaya yang lain harus. Sekarang kayak sinetron India itu kan semua aktornya brewokan. Beberapa waktu yang lalu klimis-klimis. Kalau yang Korea itu kan sukanya klimis-klimis, jadi susah membedakan ini aktor apa aktris. Jadi mulus kabeh, semuanya cakep itu. Nah, itu kan budaya juga. Gitu loh. Jadi agama butuh wadah itu. Jubah ya budaya, sarung ya budaya, celana juga budaya. Jadi maka kita berketuhanan butuh budaya. Kuncinya apa? Saling menghormati, jangan egois. Nah ini rumus sebenarnya. Karena disinilah nanti Pancasila dimaknai pertama kali. Jadi ketika kita melupakan ini,
Kita melupakan yang namanya identitas kebangsaan. Kayak gini loh orang Indonesia kalau beragama. Kan maunya Bung Karno begitu. Cuma hari ini kita sering lupa.